Insya Allah kita bakalan kuliah di Al-Azhar tanpa tes dengan mendapatkan yang namanya ijazah muadalah. Akan tetapi di pertengahan program ijazah muadalah ini batal dikarenakan mudir dari mediator Afwaja bekerja sama dengan mediator lain untuk mendapatkan ijazah muadalah. Dari 22,5 menjadi 27,5. Jadi banyak teman-teman yang udah daftar itu dan itu karena ya kami mengalami rasa sedih gitu karena waktu kami terbuang sia-sia gitu beberapa bulan. Awalnya kita kira itu bisa kuliah tanpa tes dan bisa berangkat ke Mesir langsung, jadi ujungnya masuk. Ketika mereka tiba di Mesir, harga seramanya naik menjadi 2,5 juta, yang dimana harga seperti ini sangat tinggi dibanding dengan harga rata-rata tempat tinggal di Mesir. Kita antarkan beberapa bulan, ada sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kita mati. Nah, pas mau daftar mahat, ternyata kita udah mati. Nah, syarat untuk daftar mahat ini, kita harus ada izin tinggal ataupun visa. Kami sendiri merasakan langsung perusahaan bagaimana susahnya membangun sebuah gedung yang berawalkan dari stipend. Ada alat-alat besi kita kayak seadanya alat yang pakai sembako, bukan kayu sampai kapas itu. pakai besi yang biasa digunakan untuk hotel itu kupon sampai patah. Bahkan paspor, KTP diambil, pisau ditahan. Orang tua mereka seakan-akan tidak ikhlas, tapi tetap memberikan wewenangnya terhadap jalur tersebut. Dia butuh solusi dari masalah kami bilang bagaimana ini. Cuman kata KBRI akan diusut, dan nyatanya sampai sekarang juga jika ada teman kami yang sampai 2 tahun baru lihat, ada yang sampai 10 tahunan, bukan tepat waktu, nggak ada yang tepat waktu. Halo Sobat Wawasan, kembali lagi bersama saya Ahmad Faki Al-Fadli selaku kru Wawasan Mesir. Beberapa tahun belakangan ini, mediator pemberangkatan calon mahasiswa Al-Azhar dengan iming-iming bisa kuliah tanpa tes marak terjadi. Pun bisa dikatakan dalam masalah ini, korbannya itu tidak sedikit. Hampir setiap tahun banyak dari mereka yang ingin ke Al-Azhar lewat jalur yang tidak jelas seperti mediator-mediator yang bodong ini. Selain regulasi yang tidak jelas dan berakibat pada ketidakjelasan mereka terkait status berada di Mesir, juga bahkan terdapat perpeloncoan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menjalankan bisnis mediator bodong. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan ini, kami telah melakukan wawancara dari beberapa korban. Sebut saja korban ini Alex dan Samsul sebagai nama samaran. Jadi, pada awalnya Samsul dan Alex ini tidak memiliki gambaran sama sekali mengenai mediator Afwaja itu bagaimana dan apa isinya itu. Baik, halo Sobat Wawasan. Saat ini kita sedang bersama dengan korban mediator Afwaja. Bagaimana awal mula Anda mengenal mediator Afwaja ini dan kenapa akhirnya memilih untuk untuk ikut ke mediator ini? Bagaimana, Ustaz? Baik, Ustaz. Jadi awal mula saya mengenal Afwaja itu di bandara Jakarta sebelum ke Mesir. Iya. Jadi awalnya kami itu kami itu mendaftar program mahat dari mediator di Jawa Timur, mediator Al-Azhar Center Pare Kediri. Ya, kami kira kami akan bersama mediator Al-Azhar untuk sampai ke Mesir, dan ternyata setelah tiba di Jakarta sebelum berangkat ke Mesir, kami mendengarkan dari Ustadz Al-Azhar itu bahwasanya nanti kita akan dititip ke mediator Afwaja. Nah, itu belum kami tahu sebelumnya, Ustaz. Tapi Ustadz, kenapa memang alasan Anda memilih untuk
ikut ke mediator ini, bagaimana? Tidak ada alasan untuk ikut di Afwaja, karena kami langsung dititipin aja. Oh, dititip? Iya. Kami tidak tahu, kami tidak pernah mendengar sebelumnya Afwaja itu apa dan bagaimana. Si Alex ini tidak memiliki gambaran sama sekali mengenai apa dan bagaimana itu mediator Afwaja. Sedangkan si Samsul mengenal Afwaja dari sosial media, yang dimana pamflet tersebut tercantum ketikan bisa kuliah di Mesir tanpa tes, sehingga Samsul ini tertarik untuk mengikuti tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Samsul ini menelpon salah satu narahubung dari Afwaja untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Ketika ditelepon, Samsul ini mendapatkan kata-kata pemanis oleh narahubung tersebut, seperti insya Allah kita bakalan kuliah di Al-Azhar tanpa tes dengan mendapatkan yang namanya ijazah muadalah. Di sisi lain, syarat untuk mendapatkan ijazah muadalah ini lebih mahal dibandingkan dengan tes-tes di jalur yang lain seperti Kemenak dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah Anda pahami, berbincang dengan keluarga, akhirnya keluarga setuju untuk bisa kuliah di Azhar tanpa tes, untuk bisa mengikuti program dari Afwaja. Nah, akhirnya setelah Anda daftar, ternyata di program ijazah muadalah ini ada namanya karantina bahasa. Jadi sebelum kita berangkat ke Mesir, kita dikarantina oleh mediator tersebut. Terkait harga pemberangkatan, Alex ini ditawarkan sebanyak 22,5 juta. Lalu di pemberitahuan selanjutnya terdapat kenaikan harga menjadi 27,5 juta. Sedangkan si Samsul ini dijanjikan sebanyak 28 juta untuk pemberkasan, pemberangkatan, dan membeli ijazah muadalah. Akan tetapi, di pertengahan program ijazah muadalah ini batal dikarenakan mudir dari mediator Afwaja bekerja sama dengan mediator lain untuk mendapatkan ijazah muadalah. Tadi di pamfletnya itu, sebelumnya ya, di pamfletnya itu ada tertulis ini kan, kayak seperti nominal harga. Iya. Itu bagaimana? Berapa yang tercantum di situ? Nominal harga itu sekitaran hampir 30 juta. Oh, 30 juta. Bisa dikisarkan itu 28 juta. Itu 28 juta itu biaya pemberkasan dan biaya pemberangkatan. Pemberkasan dan pemberangkatan saja gitu. Kalau antum Ustaz bagaimana? Sama. Sama pembayarannya? Sama. Untuk pemberkasan dan untuk pemberangkatan dan pemberkasan juga sama. Sama ya. Tidak ada seperti kenaikan ini harga atau bagaimana? Ada Zat. Awalnya itu Zat, kita dijanji 25 Zat. Iya. Nah, kemudian di pemberitahuan selanjutnya dinaikin 27,5 Zat. 27,5? Iya. Dari 22,5 menjadi 27,5. 27,5. Itu rentang naiknya maksudnya bagaimana? Dari awal diberitahukan kan 22,5 ya? Iya. Setelah itu naiknya maksudnya? Ya, setelah naik langsung 27,5 itu enggak lama Zat. Sekitar 1 bulan aja kan itu. Setelah pengumuman 22,5 itu? Iya. Terus? Standar biayaan itu awalnya 28 juta. 28 Karena juta. kan kita bahasan itu kita beli ijazah muadalah. Iya. Dan ternyata di pertengahan program tersebut programnya batal karena mudir dari mediator ini ternyata dia kerjasama dengan mediator lain untuk bisa mendapatkan ijazah muadalah. Nah, akhirnya program ijazah muadalah ini gagal. Nah, terus dipindahkanlah dari awalnya bisa kuliah, ternyata dipindahkan ke opsi yang lain. Kalau nggak daftar Kemenag, yang pertama opsi daftar Kemenag, yang kedua daftar mahal. Program ini gagal dan biayanya juga turun. Jadi beda. Ada yang pemberangkatan angkatan yang lain, dan angkatan Anda yang di karantina itu biayanya beda. Anda yang berangkat itu cuma 24 juta yang karantina. Ada yang enggak? Juta. Iya, ada yang nggak di karantina itu ada 27 dan ada 28. Kan tadi di pamflet di situ ada kuliah ini kan tanpa tes gitu.
Oh, soalnya anak pamfletnya Mahat memang. Oh, memang Iya. dari pamfletnya di situ ditulis Mahat ya. Iya, pamfletnya yang didapat beliau ini beda. Antum Ustaz, Pamfletnya itu bisa daftar, bisa kuliah di Mesir tanpa tes. bisa kuliah di Mesir tanpa tes. Akhirnya di pertengahan jalan udah mengikuti beberapa program karantina dan lain sebagainya, ternyata programnya gagal dan dinaikkan ke Mahat. Oh, jadi ujung-ujungnya tetap Mahat. Jadi banyak teman-teman yang udah daftar itu dan mengikuti karantina, ya kami mengalami kayak rasa sedih gitu, karena waktu kami terbuang sia-sia gitu beberapa bulan, gak ada kerjaan, gak ada apa-apa yang kita dapat. Ujungnya masuk Mahat. Awalnya kita kira itu bisa kuliah tanpa tes dan bisa berangkat ke Mesir langsung. Ujungnya masuk Mahat. Sebelum mereka berangkat, mereka disuruh untuk mengisi tanda tangan orang tua di surat yang berisi perjanjian. Perjanjiannya adalah hak wajib tinggal di asrama sampai selesai Mahat. Pelajar Mahat ini tidak boleh keluar dan harga asramanya sebanyak 2 juta per bulan. Ketika mereka tiba di Mesir, harga asramanya naik menjadi 2,5 juta, yang dimana harga seperti ini sangat tinggi dibanding dengan harga rata-rata tempat tinggal di Mesir. Sebelum berangkat itu kita disuruh ini loh, kayak disuruh kasih kertas untuk tanda tangan orang tua. Iya, isinya perjanjian. Nah, katanya kita itu hak wajib tinggal di asrama sampai tamat Mahat. Iya, sampai tamat Mahat. Sampai tamat Mahat. Dan katanya siswa Mahat, pelajar Mahat itu katanya nggak boleh tinggal di luar, harus di asrama katanya. Itu sudah peraturan kabir katanya. Ya kami nggak tahu kan, jadi ya aja sama tercantum juga biaya per bulannya itu 2 juta per bulan. 2 juta. Nah, Iya. pas sampai di sini naik jadi 2,5. Terus antum Ustaz, sama nggak sama yang dialami Ustaznya? Sama begini. Oh gitu juga. Tinggal di asrama juga ya? Berarti. Selanjutnya, salah satu bentuk ketidakjelasan mereka dijelaskan oleh Alex bahwa syarat untuk masuk di Ma'had ialah izin tinggal. Akan tetapi ketika masa pendaftaran Ma'had tiba, visa entry yang di awal mereka sampai di Mesir itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga mereka tidak bisa membuat kartu izin tinggal dikarenakan tidak terikat di lembaga pendidikan manapun. Terus ini kan tadi dibilang ujung-ujungnya tetap masuk ke Ma'had. Jadi sekarang bagaimana? Ma'hadnya bagaimana? Nah, itu yang jadi permasalahan tuh. Berkas Ma'had anak, Ma'had teman-teman yang lain itu lama banget. Bahkan anak nggak jadi ngurus masuk Ma'had. Ada banyak yang seperti itu bermasalah. Iya, teman seberangkatan anak 7 orang itu sempat semuanya visanya mati kan. Iya. Akhirnya untuk daftar Ma'had itu harus perpanjang visa. Visa turis itu. Ya, jadi sebenarnya program Ma'had di Aqsa itu sebenarnya kurang diperhatikan. Kenapa? Karena angkatan kami ini berangkat ke Mesir itu sekitaran bulan Juni, Juli, terus diterlantarkanlah beberapa bulan, ada sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai visa kita mati. Nah, pas mau daftar Ma'had, ternyata visa kita udah mati. Nah, syarat untuk daftar Ma'had ini, kita harus ada izin tinggal ataupun visa. Nah, akhirnya pengurus-pengurus Aqsa ini menyuruh kami untuk perpanjang visa. Nah, akhirnya mau nggak mau harus perpanjang visa untuk bisa daftar Ma'had. Dan akhirnya disampaikan oleh pengurusnya di Aqsa itu, biaya untuk daftar visa juga bukan biaya murah, ternyata biayanya mahal, sekitaran $150. Itu untuk daftar visa itu bisa Ma'had. Jadi teman-teman yang lain itu daftar Ma'had bayar lagi $150. Selain mediator yang bermasalah pada pemberkasan dan regulasi pemberangkatan, juga terdapat mediator yang melakukan tindakan perpeloncoan, bahkan kekerasan.
Mediator ini kami tidak dapat sebutkan karena terdapat ketakutan dari pihak korban. Mungkin kita bisa sebut saja mediator ini sebagai mediator Om. Untuk masalah ini, kami telah mewawancarai kurang lebih 10 orang yang menjadi korban dari mediator ini. Saat ini, sekarang kita sedang berada bersama para korban, bisa kita sebut mediator Om. Kali ini kita akan mewawancarai atau mengulik sedikit tentang mediator tersebut. Baik, sebelumnya kami mau bertanya, bagaimana sih teman-teman ini sampai bisa mendaftar ke mediator Om ini? Baik, pertama kami mendapat info tentang mediator ini lewat WhatsApp yang berada di dalam grup sekolah. Yang direkomendasikan langsung dari kepala sekolah. Nah, terus? Kemudian di dalam mediator itu, di dalam pamflet yang tertulis itu sangat wah gitu, karena keluar negeri dengan iming-iming gratis dan tanpa tes. Nah, sedangkan kalau dibilang siapa sih yang nggak mau kuliah gratis ke luar negeri? Berarti dari grup WhatsApp dan itu rekomendasi dari kepala sekolah? Iya. Oke. Kalau Ustadz dari mana? Karena kalau saya itu berangkat dari mediator lain, selain Om ini sebenarnya. Cuman mediatornya kami itu atau mediatornya saya itu tidak bisa menepati janjinya yang seperti diminumkan juga langsung kuliah. Kemudian dia meminta bantuan kepada si Om ini dan menyerahkan rombongannya kami atau kloternya saya itu ke Om ini, sehingga kami juga masuk ke dalam asrama. Nah, itu ada berapa orang? Berangkatan saya itu 30 orang, 11 banat, sisanya banyak. Berarti memang ada iming-iming ya? Ada ini. Nah, terus di iming-imingnya itu apa? Emang kuliah gratis, kuliah tanpa tes, atau memang mahat? Kuliah tanpa tes. Kuliah tanpa tes. Tapi ada dari teman-teman yang mahat? Tidak ada ya? Emang langsung kuliah? Dan betul? Berdasarkan penuturan mereka, kejadian seperti perpeloncoan dan kekerasan awalnya mereka alami ketika mereka berada di Indonesia, di daerah Jakarta. Korban mendapatkan perpeloncoan seperti bagi korban Banin membangun gedung untuk persinggahan belajar santri yang mau ke Mesir. Dan bagi Banat, mereka disuruh memasak. Tidak hanya memasak, Banat juga disuruh untuk membersihkan aspal depan jalanan. Mereka membangun bangunan ini bersama kuli, yang dimana kuli bangunan ini juga tidak diberikan gaji sama sekali. Kami dari Kruwawasan mendapat cerita bahwasanya di sini terjadi perpeloncoan. Misalnya disuruh membangun rumah dan yang Banat disuruh buat masak. Terus ada juga disuruh mengaduk semen. Apakah benar itu? Ya, itu benar. Kami sendiri yang merasakan langsung turun tangan bagaimana susahnya membangun sebuah gedung yang berawalkan dari sepiteng. Berarti disuruh bangun gedung gitu? Ya betul, disuruh menggali sepiteng. Betul-betul itu rumah kosong, betul-betul kosong, tanah kosong yang kita bangun dari sepiteng dan harus dibangun lagi dari fondasi. Berarti memulai dari tanah kosong dan fondasi. Ya. Tidak ada kuli lain. Ada kuli lain. Cuman kalian disuruh bantu. Cuma lebih banyak bebannya ke kami karena di pertengahan kerja kuli itu kena tipu juga. Maksudnya janjinya tidak ditepati, gajinya belum dibayar. Jadi dilanjut sama teman-teman yang ada sini. Kami kloter 1 Ini di mana? Di Indonesia atau di Mesir? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi sudah berangkat dari rumah. Iya. Banatnya disuruh masak. Iya, kami disuruh masak untuk Banin yang kerja. Iya. Dan juga yang kurang respect waktu itu Banatnya disuruh membersihkan aspal. Aspal depan rumah. Aspal depan borong. Dan jalan Untuk Bekas becek, tanah, bekas becek. bekas becek itu. dia lewat. Iya.
Terus Jadi kan rumah pertama kami ini dengan bangunan yang mereka buat itu dekat nih, cuma beda lorong. Jadi untuk muat barang-barangnya dari rumah pertama ini ke bangunan itu pakai mobil. Posisinya itu lagi becek gitu kan. Jadi lorong-lorong yang depan rumah kami kan kotor. Jadi kayak enakan sama Pak RT-nya sama tetangga kan kotor. Jadi yang banatnya disuruh bersihin. Terus nggak ada alat-alat bersih, jadi kami pakai seadanya, pakai kaki atau pakai sendal. Berarti kayak dipaksa gitu ya? Iya. Padahal tetangga-tetangga udah tegur kayak nggak usah dibersihkan. Kalau hujan kan hilang juga. Gitu. Percuma dibersihkan nanti kotor hilang juga. Oke. Mediator Om ini menjanjikan kepada korban untuk transit di Jakarta selama 3 hari, lalu ke Mesir. Akan tetapi corona melanda, jadi korban dikarantina selama 2 minggu. Dan ternyata si Banin ini disuruh untuk membangun bangunan ini selama 9 bulan. Alasan mediator ini kepada korban adalah karena visa si korban belum keluar. Sebenarnya sebelum dibikin bangunan itu, pas kita sebelum ke Jakarta, katanya si Om ini kita itu ke Jakarta tuh cuma transit 3 hari. Terus itu ke Mesir. Terus kayak kalau nggak salah orang tua bilang katanya 2 minggu. 2 minggunya itu karena kan waktu itu pas corona kan, jadi karantina 2 minggu gitu. Dan ternyata yang Banin ini disuruh bikin bangunan itu. Jadi beberapa kurang lebih baru. Terus kan kami tanya ke Om, kok lama sekali ini kan, katanya cuma 3 hari. Habis 3 hari bilang 2 minggu karena bilangnya mau karantina corona. Ternyata 6 bulan ya? 6 bulan. Terus alasannya karena ini visanya kalian belum turun-turun. Tidak hanya membangun rumah, bagi para Banin juga mendapatkan kekerasan fisik saat mereka membuat kesalahan. Kekerasan fisik juga ini tidak berlaku bagi Banin saja, tapi juga berlaku bagi Banat. Kalau ini masalah kekerasan, apakah memang betul di dalam situ ada kekerasan, terutama fisik? ya betul. Ada Kekerasan fisik. kayak bagaimana? Kalau yang dari Dauro gimana begini? Itu yang jadi dari Dauro itu ada teman kami yang buat kesalahan pulang di atas jam 10 itu dipukulkan kayu sampai patah itu kayunya. Jam 10 malam Jam 10 di malam Mesir, di Indo. Indo. Di Dauro yang di Masih di ya. kalau di Banatnya ada Apa? kalau ada kayak kalau teman anak kan dia sakit nih, jadi nggak bisa ikut halako untuk menghafal. Terus dipanggil, kenapa nggak ikut halako? Karena dia sakit, jadi bilang sakit. Terus dipukul tangannya pakai balok. Balok Iya, balok. balok yang gede itu kan. Dan saya juga waktu kejadian jam 1 malam ada di kamar Banat yang lupa matiin lampu. Terus jadi semua Banat itu dibangunin. Padahal kan di atas jam 10 itu sudah harus tidur. Jadi mereka itu di situ dalam keadaan tidur tapi lupa matiin lampu. Nah, waktu si Om balik ke rumah bersama saya waktu itu, dia suruh bangunin semua Banat-Banat yang di dalam kamarnya itu masih nyala lampu. Terus disuruh keluar sekitar 6 orang. Nah, orang yang pertama ini dipukulkan tebu sampai patah. Tebu masih di Indo lagi. Masih di Indo. Itu sampai tangannya biru ada bekasnya. Jakarta kayak gimana itu? Waktu itu kan saya ngantar makanan ke tempat Badim, terus nggak pakai kos kaki, terus dipukul pakai balok. Gara-gara kos kaki Dipukul di tangan. balok. Iya. Jadi kan ini yang teman saya ini kan baru pulang setelah sholat subuh kan. Ya. Terus dipanggil sama si beliau ini, tuh kenapa lambat? Coba jelasin begini. Terus dimintai tangannya mau dipukul. Jadi dipukulnya itu pakai besi yang biasa digunakan untuk ngepel. Gagang. Iya, gagangnya itu dipukul sampai patah. Jadi patah. Jadi tangannya itu teman saya sampai memar, sampai tidak bisa ditekuk saking parahnya. Itu cewek. Dan ada juga yang pas malam-malam itu kan ada yang ribut gitu. Terus yang ribut itu dipanggil dan dilempari payung. Tombak.
misal kayak kalau kita ada buat salah kan, terus dia itu kayak ancam kayak mau pukul begini pakai tangannya, ancam begini ya gitu. Sering diancam juga. Sering. Saya juga punya teman yang bukan dari, yang sama-sama dari mediator Om tersebut. Itu kejadiannya jam 12 siang. Itu dia karena gak pernah turun halako, sekalinya dia turun halako untuk beli makanan, dan waktu itu dia sakit. Itu pas berpapasan dengan Om di tangga, dia langsung dipukul, HP-nya ditarik. Gara-gara nggak halaka juga. Karena gak halako selama beberapa minggu. Itu Karena sakit ya. ya, jadi ada bekasnya. Dia dipukul sampai berdarah bibirnya, HP-nya dipatahin. Parah sih. Membabi buta, dipukul secara membabi buta gitu. Ya, dan si ini si korban melawan, tapi ada yang ini orang Mesirnya langsung misalnya, Berarti dia sudah dibasir ini iya, di pinggir jalan. Oh di tangga. dalam Asrama, di dalam Ini sudah jatuhnya sudah bukan pembelajaran sih ini. Iya, karena dia Om ini juga kalau saat memukul itu bukan dari pukulan guru ke murid. Yang kita lihat dari raut mukanya pun itu kayak orang kesetanan. Kemudian ada juga teman dari kami, teman dari kelompok saya juga, itu perempuan juga kebetulan. Saat itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kami yang dari hendak berbuka puasa di luar. Cuman ketika kami izin ke Om ini, dia tidak memberikan izin. Sedangkan tempat di Matam ini sudah kami booking. Akhirnya di situ beberapa dari kami ada yang melawan, ada yang sempat keluar, terus beberapa kami dihalang sama Om. Bicara-bicara, dia naik emosi di situ. Kemudian banatnya kan itu posisinya kita lagi di bawah, terus di atas itu ada banat. Di banatnya itu mungkin kelihatan memvideo atau bagaimana HP-nya. Kemudian si Om ini langsung naik darahnya sebenarnya ke kita, emosinya ke laki-lakinya. Cuman dia langsung naik ke lantai 2, langsung cari siapa yang video tadi, langsung ditarik, langsung disuruh tangannya dipukul pakai sapu sampai sapunya patah. Videonya dihapus. Videonya masih kayaknya. Sampai saat ini, para korban hanya bisa pasrah dan takut kemana-mana dikarenakan berkas-berkas mereka ditahan oleh mediator, mulai dari paspor, bahkan KTP mereka. Dan apabila mereka ingin mengambilnya, mereka harus membayar sebanyak 2 juta atau bahkan 8 juta. Kalau korban ini ingin keluar asrama, mereka harus membayar, karena jika mereka ingin keluar dari asrama, mereka harus mengambil berkas-berkas tersebut. Dan juga orang tua korban sudah menandatangani surat yang berbahasa Arab yang menjelaskan peraturan keluar asrama. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan orang lain demi kepentingan sendiri. Untuk pemberkasan seperti insultansi, kartu keluarga atau apakah ada yang janggal dari mediator ini? banyak yang janggal, seperti sempat ditahan paspor, KTP diambil, isol ditahan. Bahkan isol ditahan juga sama dia. Isol yang asli. Ya, yang asli. Bukannya kalau mau ambil harus bayar. Bayar berapa? Bayar. Ada tergantung, ada yang sekitar 2 juta, ada yang 8 juta. Kenapa beda-beda gitu? Kita tahu juga. Ada yang tahu kenapa pembayarannya beda-beda dan kenapa harus bayar kalau mau ambil isol? Nggak ada alasan yang nggak dikasih tahu juga sama. Karena seperti yang saya tahu, itu kata si Om ini, kalian itu sudah ada kertas hitam di atas putih yang menyatakan bahwa kalau keluar dari asrama itu harus membayar sekian juta, harus membayar 2 juta, dan sedangkan kalau keluar dari asrama itu kita membutuhkan isol, dan isol itu masih ditahan sama dia. Dan kalau kita mau mengambil isol dan sudah betul-betul lepas dari mediator itu, kita harus bayar 2 juta. Berarti emang sudah ada perjanjian di awal kalau bahwasanya sampai di sini tuh harus di asrama, harus masuk asrama. Dan kalau keluar harus membayar. ya, Selama belum membayar ini isolnya nggak dikasih. meskipun sudah bayar, itu belum tentu juga dikasih. Karena
karena Mood-moodan. itu Om itu kerjanya tergantung mood. Nah, pada seperti orang Mesir pada umumnya lah. Iya. Karena ketidaktahuan orang tua tentang bahasa Arab, sedangkan apa-apa yang berurusan dengan mediator ini itu serta hitam di atas putih itu menggunakan bahasa Arab. Oh, Dia betul-betul ya seperti rubah lah, cerdik begitu kan. padahal orang tua tidak tahu bahasa Arab. Ya, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk kepentingan dia. kepentingan diri sendiri. Jadi kan dari tadi kita bahasanya om. Mungkin sobat wawasan yang ada di Indonesia atau dimanapun itu pengen tahu siapa om atau nama mediatornya, kalau boleh. Ya, untuk kenapa kami menyamarkan nama Om ini, itu karena sebagian dari kami masih ada yang terikat dengan jalur dari mediator ini. Dan Terikat kayak gimana terikatnya? terikatnya itu seperti berkas penting yang kami gunakan untuk di perkuliahan itu masih sama dia, masih sama si Om ini. Isol yang seperti Isol tadi ya? Seperti sultansi. Oh, padahal salah satu syarat buat masuk kuliah itu Isol Tansik. Ya, betul. Dan apa namanya, kami juga kalau mau menyebutkan dan misalnya beliau langsung mau marah, langsung mau membakar, kan kami juga di sini belum ada jaminan, tidak ada backingan. Kami mengandalkan yang lain juga tidak ada kan. Iya sih. Sebenarnya Isol Tansik memang yang paling penting. Jadi maksudnya kena tahan Isol Tansiknya. Adapun dari pihak orang tua korban sudah mengetahui permasalahan ini, akan tetapi orang tua korban ini tidak mengetahui dengan jelas prosedur yang ada di Mesir. Jadi orang tua mereka seakan-akan tidak ikhlas, tapi tetap memberikan wewenangnya terhadap jalur tersebut. Dan fungsi pengawasan yang didapatkan oleh orang tua hanya dari pihak mediator yang memanipulasi beberapa keadaan-keadaan yang ada di Mesir. Mulai dari awal sampai akhir, apakah orang tua dari teman-teman ini sudah tahu dan tanggapannya bagaimana? Menurut orang tua saya sendiri, menurut saya orang tua di sana itu nggak tahu sama sekali tentang prosedur yang ada di Mesir. Jadi orang tua seakan-akan tidak ikhlas, tapi tetap memberikan wewenangnya kepada Om, kepada jalur tersebut, mediator tersebut, gitu. Kalau dari orang tua saya sendiri. Kalau yang lain? Ada? Sama, semuanya kayak gini. Dan perlu kita tahu Om itu pintar memanipulasi kata-kata. ya pintar, Blank victim ya. pintar memanipulasi kata-kata dan pintar menarik hati orang tua gitu. Jadi kalau misal kalian ngadu, tetap kalian yang salah di mata dia. Ya, tetap kayak kami yang salah itu di mata orang tua gitu kan. Soalnya sudah dimanipulasi sama dia. Ya. Tapi apa namanya, itu pun dari orang tua apa namanya, yang kalau rombongannya kami itu, rombongan kami dari berbagai, kalau rombongan saya dari berbagai macam daerah, ada yang dari Bandung, Kalimantan, dari Palembang. Jadi kemarin itu pun kami itu dimukuyatkan itu gara-gara betul-betul didesak, dia ada tanda tangan di hitam putih, kalau anak-anak nggak bisa mukoyat, nggak bisa kuliah tahun ini maka akan dipenjarakan. Makanya Om itu apa namanya, dia ketar-ketir dan cepat untuk ngurusnya. Kalau nggak dikasih gitu nggak akan jalan-jalan. Siapa yang penjarakan? Itu bukan dipenjara, apa namanya, Orang tua akan tuntut. ya orang tua akan tutup. Sudah ada materi juga waktu itu. KBRI sebagai pihak yang mempunyai otoritas pengayoman warga Indonesia di Mesir tidak memberikan solusi sama sekali terkait permasalahan ini. Pada tahun kemarin, KBRI sempat mendatangi asrama mereka yang berada di Mesir sebanyak 2 kali. Dan saat itu, si Om ini lagi tidak berada di asrama tersebut. Pihak KBRI ini hanya mengatakan akan diusut. Akan tetapi tidak ada tindakan sama sekali sampai saat ini. Oke. Terus ini, bagaimana dengan KBRI? Apakah sudah tahu tentang permasalahan ini? Apakah sudah dikasih tahu dan bagaimana tanggapannya kalau memang sudah dikasih tahu? KBRI Mesir. Sebenarnya
yang waktu itu sempat datang KBRI beberapa kali ya. Kalau nggak salah 2 kali. Ya asrama. Di asrama kita. Dan saat itu dua-duanya pun tidak ada om di situ. Tidak ada om, dia tidak dapat om. Cuman ya biasa KBRI memberikan kita saran, memberikan kita. Cuman kami juga butuh gitu kan. Ya butuh solusi dari masalah kami. Kami bilang bagaimana ini. Cuman kata KBRI akan diusut. Dan nyatanya sampai sekarang juga nggak ada. Itu kapan? Kemarin. Tahun kemarin katanya akan diusut sampai sekarang belum. Ya. Bahkan teman kami juga ada yang sampai ke sana sendiri ke KBRI saking sudah capek kan, sudah janji terus ya. Terus dia nanya, bahkan banyak yang disarankan malahan antum pulang aja gitu. Soalnya antum yang salah nih, salah ambil mediator, salah ambil jalan. Maksudnya kita juga nggak tahu. Posisinya kan kalian nggak tahu gitu. Ini kedepannya bakalan gimana, malah disalahin balik. Malah disaranin pulang. Maksudnya kami niatnya di sini benar-benar menuntut ilmu. Mau belajar, malah disuruh pulang. Oke. Jadi tanggapan dari KBRI kayak gitu ya? Gimana? Tidak ada solusi yang diberikan, tidak ada jalan keluar. Jadi sekarang status teman-teman ini sudah kuliah atau masuk mahat atau masih DK? Kan DK itu biasanya ke mahat, DL tuh jatuhnya ke kuliah. Udah mau bayar. Sebagian ke kuliah, sebagian ke kuliah. Udah bayar semuanya. Semuanya sudah mau bayar. DL, DK ada. Ada juga. Itu pun mukoyatnya kami itu bukan tepat waktu yang dijanjikan. Jadi kayak ada teman kami yang sampai 2 tahun baru mukoyat, ada yang sampai 10 tahun, bukan tepat waktu, nggak ada yang tepat waktu. Jadi menunggu juga. Iya. Selaras nggak dengan pamfletnya? Itu sangat berbeda. Iya. Dari semua masalah ini, kami harapkan ini dapat menjadi edukasi bersama terkait pendaftaran ke Mesir agar kedepannya orang-orang yang ingin berkuliah di Al-Azhar terhindar dari mediator-mediator yang tidak jelas pemberangkatannya dan pemberkesannya. Oke, terakhir, apakah ada pesan untuk teman-teman yang sudah di Mesir bahkan yang belum ke Mesir untuk memilih mediator atau bagaimana lah? Ya, kalau dari saya saran buat teman-teman yang lain, jikalau ada mediator yang mengiming-imingi kuliah ke Azhar gratis tanpa tes atau biaya murah atau apapun itu yang tidak menggunakan jalur resmi dari Indonesia, itu mungkin tidak perlu diikuti gitu, karena jalur itu ilegal. Sedangkan kalian betul-betul niat, kalau seandainya kalian betul-betul niat ingin kuliah ke Mesir, ke Azhar, itu berusaha secara sehat untuk mengikuti tes yang ada di Kemenak gitu. Kalau dari teman yang lain? Sama ini juga sih, kalau misalnya mau ikut mediator kayak gitu kan harus tahu backgroundnya terlebih dahulu kan. Harus cari tahu dulu ini mediatornya kayak gimana, dampak kedepannya kayak gimana gitu, biar tidak salah melangkah. Masih ada? Kalau dari saya sih, karena mungkin banyak yang dia lulusan SMA dan bukan dari Kemenak, kan tetap ada niat mau kuliah di sini. Tapi Kemenak nggak bisa. Kalau SMA atau SMK atau apa, dan memilih jalur akhirnya yang mediator yang salah. Yang penting bisa kuliah di Azhar. Nah ya betul. Nah mungkin dipikir-pikir lagi. Jangan sampai kayak gini ya, terjerumus.